Ya pemirsa, bertemu lagi bersama saya Agusman ya. Kali ini saya akan memasuki salah satu gedung yang telah ditata ulang sudah 1 tahunan kalau nggak salah sampai hampir 1 tahun ditata ulang. Yaitu gedung yang usianya awalnya 2 tahun itu gagal. Ya. 2 tahun gagal hanya belasan sarang dan saya ubah poinnya dan tata suaranya, sistem informasi Twitter dan sebagainya. Saya akan ajak Anda ke dalam untuk melihat bagaimana perkembangan setelah dilakukan penataan ulang. Gedung ini berukuran 12 kali 12 meter dengan ketinggian 4 lantai. Ya. Awalnya 2 tahun gedung ini termasuk gagal ya, karena hanya ada belasan sarang dalam 2 tahun dan juga titik kotornya hampir tidak ada selain titik sarang tersebut. Kenapa gedung ini awalnya gagal ya? Karena yang pertama adalah posisi void yang kurang tepat ya. Karena saya selalu membangun bangunan dengan model atau desain yang berbeda dari bangunan sebelumnya. Dan di bangunan ini saya awalnya menggunakan void diagonal, tangga diagonal ya, miring ya, tangganya miring karena bangunan ini 4 lantai, sehingga posisi diagonal harusnya diperhitungkan dengan matang. Tapi waktu itu kita hanya kira-kira aja dan hasilnya kurang maksimal. Dan kesalahan yang paling fatal sebenarnya ada pada tata suara. Awalnya tata suaranya menggunakan Twitter yang sangat sulit di setting suaranya. Dan akhirnya saya ganti Twitter tersebut. Pada saat penggantian baru ketahuan bahwa Twitter tersebut tidak menggunakan elko dan jenis Twitternya itu Twitter yang mengeluarkan suara keras. Akhirnya kita ganti Twitternya, Twitter inap. Dan pada pergantian Twitter inap, satu lagi kekeliruan saya adalah terlalu bereksperimen menggunakan 2 jenis Twitter dalam satu lantai. Hal ini sebenarnya kurang baik karena jika menggunakan 2 jenis Twitter, penyetingan suara akan mengalami kesulitan ya. Karena beda jenis Twitter, beda karakter suara ya. Untuk menyeting suara, untuk menyamakan 2 jenis Twitter tentunya adalah perkara yang sangat sulit ya, kecuali menggunakan 2 lane ya. Oke. Setelah gedung ini dirombak ya, saat ini memang sudah mengalami perkembangan, namun saya jujur kurang melihat gedung ini masih bisa diperbaiki lagi perkembangannya ya. Saat ini ada sekitar 50-an sarang ya, 50-an sarang, atau ada penambah 30-an sarang setelah 1 tahun dari renovasi. Tadi ada burung yang mati ya, itu bisa jadi ada sesuatu yang kurang pas ya. Memang biasa dalam gedung walet, tapi gedung walet yang masih sedikit populasinya ya, ada gedung yang mati, kita harus amati ya apa yang menyebabkan burung tersebut mati. Oke, di lantai 2 ini cukup banyak sarang ya. Lantai pertama dan lantai 2 cukup banyak sarang ya, maupun polisan baru. Ada juga yang anakan yang sudah siap siap terbang ya, sebentar lagi akan terbang. Di gedung ini lantai 1, lantai 2 cukup bagus ya, cukup bagus. Sayangnya kekeliruan lainnya adalah saya tidak menggunakan sekat ya. Lantai 1 dan lantai 2 sebenarnya memang nggak perlu sekat ya. Tapi jika menggunakan sekat juga lebih baik ya. Penggunaan sekat boleh dilakukan setelah populasi ramai ya. Kalau di awal masih sedikit, tanpa sekat tidak masalah karena masih banyak pilihan tempat untuk burung ya. Ini yang di rak ya. Gedung ini saya desain dengan model ada semi lantai atau rak di kiri kanan ya. Saya melakukan uji coba di gedung ini dengan membuat rak ya. Raknya berfungsi untuk di kemudian hari jika melakukan pemanenan akan lebih gampang, karena tinggal ditambah kayu di bagian tengah dan dihamparkan papan sudah bisa manen ya, dan manen di atas dengan lebih mudah. Oke, ini adalah void yang sangat besar ya. Di gedung ini saya melakukan
membuat void loss ya, semi loss sebenarnya, ukurannya sangat besar ya, karena kita dulu sering juga mendengar void loss itu bagus. Akhirnya kita lakukan uji coba void loss dengan ukuran yang lumayan besar ya, sekitar 2 meter kali 4 meteran, ada yang 5 meteran. Ternyata void seperti ini juga keliru ya, void seperti ini keliru, kurang maksimal, kurang ideal ya. Dan menurut saya sangat-sangat tidak efektif, karena gedung-gedung saya sebelumnya, gedung-gedung yang lain itu tidak menggunakan void seperti ini. Ada 2 gedung yang hanya menggunakan void model ini. Ternyata ada kelemahan pada void model seperti ini. Di void seperti ini seharusnya ada pemasangan sekat melintang ya, sekat melintang di dekat void dan menggunakan sistem LAR ya. Ini tidak saya lakukan uji coba. Memang ada sekat lurusnya, tapi sekat melintangnya tidak ada. Ini tentunya sedikit banyak akan berpengaruh pada suhu, kelembapan maupun pencahayaan dalam ruangan. Dan di lantai 3 ini hampir tidak ada sarang, hanya ada 3 titik sarang ya. Yang awalnya 2 tahun pertama juga memang tidak ada sarang ya, walaupun voidnya yang tangga, di lantai ini juga tidak ada sarang. Saat ini ada penambahan 3 sarang di lantai 3. Memang cukup aneh di lantai 3 ini ya. Kenapa di lantai ini burung cenderung tidak ingin atau tidak ingin menginap ya, tidak menginap di lantai ini. Nah, kita lagi pelajari, lagi mencari permasalahannya, sebenarnya apa permasalahan yang terjadi di lantai 3 sehingga burung tidak suka nginap di lantai ini. Ya, itu ada elbow yang menghadap ke samping, itu ada kekeliruan juga, tidak boleh elbow dihadapkan ke samping. Ini Twitter yang campur dan memasang sekat belakangan sebelum memasang Twitter ya. Setelah memasang Twitter, sehingga posisi formasi tata suara juga kurang pas ya. Saya akan rombak lagi gedung ini, tata suaranya itu hanya menggunakan satu jenis Twitter kecil aja, dan saya akan mensekat per 4 meter sehingga tata suara saya nantinya hanya per 4 meter dengan 12 Twitter. Kita naik ke lantai 4 ya. Di lantai 4 ini cukup banyak ya. Dari awal sudah cukup banyak yang nginap dan cukup banyak sarang di lantai 4. Berbeda dengan lantai 3 tadi. Lantai 3 memang sangat-sangat, di awal sama sekali tidak ada yang nginap, dan saat ini baru 3 sarang ya. Di lantai 4 ini ada lumayan ya, hampir 20-an titik sarang. Gedung seperti ini gedung besar ya, besar kecil bangunan sebenarnya hanya berpengaruh pada titik untuk membuat sarang ya. Belakangan saya tidak membangun lagi gedung sebesar 12 meter ya, tapi saya hanya gunakan 6 meter aja, atau gedung 12 kali 12 di belah menjadi 2, sekat tengah, sehingga menggunakan 2 rumah monyet ya. Itu ada sarangnya, ada sarang ya. Ya, Anda juga bisa menggunakan spon ya, seperti yang saya gunakan di dinding. Ini ada yang untuk sekat gantung adalah sponnya. Spon sangat bagus digunakan di rumah walet ya. Selain dia itu lentur, tidak gampang tertiup angin, tidak goyang, dan juga penahan panas yang sangat bagus. Karena Twitter Piro itu settingan suaranya tidak boleh terlalu keras ya, sementara Twitter kecil itu bisa keras ya. Oke, ternyata lebih dari 3 sarang ya, ada di ini lantai 4, ada 20-an lebih sarang. Ini sekat gantung ya, sekat gantung, sekat lurusnya, dan sekat di samping void ya.
Karena gedungnya besar, saya tidak berani menggunakan sekat lintang terlalu panjang ya. Sebenarnya sekat itu bisa digunakan setelah burung cukup ramai ya. Saat ini biarkan sedikit sekat dulu, tidak masalah. Ya, di posisi seperti ini Anda bisa lihat ya, posisi void yang kurang ideal. Void besar ya, bukan rumah monyet ya, rumah monyet besar boleh, tapi void dari rumah monyet yang besar justru tidak baik. Seperti saya bahas di video sebelumnya, bagaimana sih untuk mengatur suhu dan kelembapan. Salah satu yang berpengaruh pada suhu kelembapan adalah void di atas ini ya, void yang di bagian rumah monyet. Rumah monyet cukup besar ya, tetapi tetap aja sudah menggunakan ampli yang bagus, perkembangannya juga hanya sedang aja. Nah, ini posisi void yang di lantai dasar itu, yang menuju lantai dasar itu selisih. Ya, demikian tadi dalam ruangan ya gedung walet Anda sudah bisa saksikan yang ternyata setelah rehab masih ada kekeliruan ya. Saya selalu katakan void loss adalah void yang kurang ideal ya. Ternyata ya kesalahan di gedung ini hanya void ya, void dan LMB, void digeser ya. Seharusnya sudah bagus ya. Void digeser dan juga kekeliruan keduanya adalah penggunaan Twitter yang kombinasi. Sebaiknya penggunaan Twitter tidak kombinasi ya. Demikian, semoga informasi ini bisa membantu Anda dengan keliru dalam penanganan gedung ya. Void besar, loss tidak menjamin gedung tersebut cepat berkembang. Justru sisi negatif ini lebih besar ya. Oke, sekian dulu sharing dari saya untuk Anda. Terima kasih telah menonton channel saya.